ngike. Nah, duduk, medoti, nibake, air, kritik, muka. Kalau mego, nabet mego itu yang hampir tidak pernah terdengar dalam kasanah perkuturan lokal sekarang. Terima kasih sudah berkunjung di Manggala Channel. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng, like and share, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala, Sobat Eksiaji Nusantara, Sahabat Angin Nusantara. Nah, sesuai dengan permintaan dari sahabat-sahabat, bahwasanya ingin kita mengulas tentang beberapa istilah dalam burung perkutut, istilahnya dari segi suaranya, dari istilah-istilah yang ada di perkutut Jawa. Nah, yang perlu kita pahami, urutan dari pertama biasanya yang kita ketahui dari yang istilah umum yang beredar di masyarakat perkututan seperti ngike, duduk, layu-layu, ngenteng, dan lain-lain, sampai medoti, sampai manggung, gacor, dan lain-lain. Nah, kalau yang ada di istilah perkututan Jawa, khususnya di Jogja yang saya pahami, biasanya yang sering kita dengar istilahnya ngike. Nah, ngike itu seperti apa toh? Nah, ngike itu adalah suara awal ketika burung perkutut masih piye. Jadi suara pertama kali burung perkutut berbunyi yaitu ngike. Biasanya seperti apa? Misalkan kayak dan lain-lain. Biasanya suara antara suara depan, tengah maupun belakang sama, istilahnya datar, dan artian masih flat. Suaranya belum bisa berubah seperti hur, ketekuk, dan lain-lain, tidak, tapi suaranya dari depan sampai belakang masih sama. Yang berikutnya duduk, ya, duduk yang sering kita dengar. Duduk itu seperti apa, Pak? Duduk itu bersuara sudah dengan kriteria seperti suara manggung. Jadi misalkan kayak ketekuk, tapi suara belakangnya masih banyak, dalam artian seperti ini. Jadi seperti suara angkatan ketika beranjak mau medoti, mau bersuara berikutnya, itu suara awal, angkatan di awalnya itu duduk. Nah, misalkan duduk, misalkan ketekuk, nah itu masih suara duduk. Kalau misalkan sudah suaranya enak didengar, misalkan kayak klau ketekuk, nah itu sudah duluan duduk. Yang jelas di ujungnya, di belakangnya itu masih berentengan terus menerus. Nah, itu suaranya kunya masih banyak, kuknya masih banyak, atau kungnya masih banyak. Itu artinya itu masih duduk. Nah, berikutnya ada istilah medoti. Nah, medoti itu adalah suara perkutut yang berbunyi menduduk, kemudian dilanjut bunyi misalkan kayak klau keteku, klau keteku, klau keteku, klau keteku. Nah, itu sudah masuk dalam kriteria medoti, dalam artian setelah duduk bersambung dengan suara-suara bunyi yang lainnya lagi, dalam artian dilanjut, suaranya berlanjut, misalnya bersambung. Jadi dari suara awalan duduk kemudian dilanjut dengan ngengkel. Nah, itu setelahnya, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama pun itu sudah masuk dalam kriteria medoti. Nah, kalau nibake, ada lagi yang nibake, ya. Nibake itu adalah suara manggung yang sudah bisa kita nikmati, sudah bisa kita rasakan, bisa kita ngelaras. Nah, itu istilahnya nibake, atau bisa dibilang manggung dalam, kalau teman-teman perkuturan istilahnya dari apa ya, gacor. Kalau orang-orang tua kita terdahulu istilahnya gayer. Nah, gayer itu istilahnya manggung gayer itu seperti itu. Jadi sudah nibake, dalam artian suaranya sudah beruntutan dan suaranya sudah enak didengar dengan tempo yang rata-rata, tidak naik turun. Nah, itu sudah nibake, dalam artian sudah ketukannya sudah enak. Klau ketekung, klau ketekung, klau ketekung, dan seterusnya. Nah, itu suaranya sudah
masuk dalam kriteria tribake. Juga kalau di perkutanan Jogja kita dengar istilah suara perkutut ngeritik. Nah, ngeritik itu adalah suara seperti ini contohnya. Klau ketek 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 kekung. Klau ketek 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 kung. Nah, istilahnya apa? Bedanya di mana? Nah, ngeritik itu adalah suara yang keteknya banyak. Keteknya di tengahnya banyak. Nah, itu dalam perkututan lokal ada. Jadi suara keteknya yang di tengahnya banyak itu istilahnya dikenal dengan suara ngeritik. Atau kalau dalam perkututan umum itu sering kita dengar istilah ketek double. Nah, kalau istilah di Jogja, istilah dari apa sesepuh-sesepuh kita terdahulu tentang kriteria burung perkutut, kita yang biasanya dikenal dengan suara ngeritik. Nah, ngeritik ya, belum kan ngeritik ya Mas. Nah, itu istilahnya ketek double kalau bahasa sekarang. Nah, itu tadi klau ketek 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 klung atau klau ketek ketek kung dan lain-lain. Nah, itu istilahnya ngeritik. Juga ada lagi istilah yang sering kita dengar seperti suara sari. Nah, sari itu seperti apa toh? Nah, kriteria suara sari itu yang kita pahami itu adalah suara dengan suara 1/2, keteknya 1/2. Misalkan klau ketek kekung, klau ketek klung. Nah, itu kan istilahnya 1/2 suaranya di suara tengahnya, di keteknya 1/2. Nah, kalau dari bahasa terdahulu dari apa sesepuh-sepuh di Jogja, istilahnya dikenal dengan istilah ngukel. Tadi ngukel itu adalah suara 1/2 yang kita kenal sekarang itu sari. Nah, itu adalah ngukel. Jadi klau ketek kekung. Nah, itu istilahnya ngukel kalau dalam bahasa terdahulu. Kalau yang biasa kita kenal sekarang adalah sari gitu. Nah, juga ada istilah pego, nabet pego, pego mego nabet pego itu yang hampir tidak pernah terdengar dalam kasanah perkututan lokal sekarang. Kalau kita masih punya sesepuh tentang penilaian perkutut lokal pada saat masih sekarang, ya berbahagialah karena beliau-beliau yang bisa menjelaskan kriteria bagaimana sih perkutut lokal itu. Banyak sekali ternyata, ya termasuk adalah pego, mego, dan nabet pego itu adalah bagian-bagian dari kriteria dari perkutut. Pego itu seperti apa sih? Mego itu seperti apa sih? Nabet pego itu seperti apa sih? Terus perkutut lokal itu yang bagus seperti apa? Terus kriteria yang bagaimana yang harus kita cari dalam perkutut lokal. Nah, akan kita bahas di next. Setelah ini akan kita bahas lagi tentang yang lebih luas tentang makna-makna dari suara perkutut lokal, khususnya perkutut alam ya. Nah, mungkin cukup segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita ulas lebih lanjut lagi, lebih dalam tentang istilah-istilah dalam perkutut. Masih banyak sekali. Maka dari itu ikuti terus channel Manggala. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Akan kita ulas yang lebih menarik yang di sesi-sesi yang lainnya, di konten-konten yang lainnya, tentunya di Manggala Channel. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala.